Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Gunawan dari jurusan Pendidikan Vokasi Teknik Mesin Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan dari alat ukur mikrometerskop, bagian-bagian dan fungsi dari alat ukur mikrometerskop, cara menggunakan alat ukur mikrometerskop, cara membaca hasil pengukuran dari alat ukur mikrometerskop, dan cara mengkalibrasi alat ukur mikrometerskop. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah meteorologi industri. Berikut simak video ini. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari alat ukur mikrometerskop. Nah, alat ukur ini bertujuan untuk mengukur diameter benda dan mengukur ketebalan suatu benda yang mempunyai ukuran yang cukup kecil seperti benda lempengan logam, diameter tembaga kabel, ketebalan kertas, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi dari alat ukur mikrometerskop. Nah, yang pertama itu ada frame atau bingkai. Yang ini ya, frame atau bingkai. Bentuk itu seperti huruf C atau U. Frame ini terbuat dari bahan logam yang tahan panas dan diisi yang cukup tebal dan juga kuat, bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pungan panjang yang dapat mengganggu proses pengukuran. Kemudian yang kedua ada anvil. Ini anvil ya. Anvil atau poros tetap berfungsi sebagai penahan saat sebuah benda yang akan diukur. Kemudian ada spindle. Ini spindle ya. Spindle atau poros penggerak. Ini geraknya. Merupakan sebuah silinder logam yang bisa digerakkan maju atau mundur dan juga mendekati pos tetap. Kemudian yang keempat ada lock nut atau pengunci, berfungsi untuk menahan poros gerak agar tidak bergerak pada saat proses pengukuran pada suatu benda. Kemudian yang kelima ada shaft. Ini shaft ya. Shaft itu merupakan batang logam tempat letaknya skala utama dalam satuan milimeter. Jadi ini skala utamanya. Selesai. Kemudian yang keenam ada timbel, merupakan batang logam yang bisa diputar. Ukurannya itu lebih besar dari sel. Merupakan tempat letaknya skala Nonius atau skala putar dalam satuan milimeter. Jadi tuh yang ini tuh skala utama dan yang putar ini tuh skala Nonius. Kemudian yang ketujuh itu ada ratchet. Ini ratchet ya. Ratchet ini berfungsi sebagai simbol atau bunyi pada saat mau menjepit, pada saat menjepit benda. Jadi yang pada saat pengukuran proses penjepitan itu yang diputar itu ratchetnya, bukan skala Noniusnya atau timbelnya. Contoh seperti ini. Jadi yang diputar itu ratchetnya, bukan skala Noniusnya. Seperti ini. Jadi dia akan memberikan simbol bunyi. Artinya benda ini telah menyentuh porosnya, poros antara poros penggerak dan poros tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan mikrometerskop. Pertama, objek yang ingin diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Contohnya seperti ini. Kemudian putar ratchet sampai dia bunyi.
telah terjepit dalam menyentuh poros penggerak dan poros tetap. Kemudian kunci supaya poros penggerak tidak bergerak dan hasil pengukuran tidak berubah. Setelah itu, hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala minus. Di skala utama dan skala minus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur dan membaca menggunakan alat ukur mikrometerskop. Nah, langkah pertama yaitu silakan letakkan mikrometerskop satu arah sehingga bisa dilihat dengan jelas. Ini seperti ini ya, supaya pandangannya lebih jelas. Oke, nah setelah itu langkah kedua, di sini saya akan mengukur ketebalan satu logam ya. Sebelum saya mengukur ketebalan satu logam, saya akan menjelaskan dulu pada skala utama. Di skala utama ini terdapat dua garis ya, garis atas dan garis bawah. Nah, garis atas ini menunjukkan skala bilangan bulat milimeter, contohnya 1 mm, 2 mm, 3 mm dan seterusnya. Sedangkan pada garis bawah itu menunjukkan skala 0,5 mm ya, dan seterusnya. Kemudian di skala nonius atau skala putar, di sini ada angka 10, 15, 20 dan seterusnya. Di skala nonius ini angkanya, contohnya angkanya itu dikalikan 0,01 mm. Di sini saya akan mencontohkan angka 30. Nah, 30 ini dikalikan 0,01 mm jadi 0,30 mm ya. Kemudian di sini saya akan mencontohkan mengukur ketebalan satu logam. Ceknya sampai dia bunyi. Nah, ada bunyi. Setelah bunyi, lalu dikunci supaya batang penggerak tidak bergerak dan hasil tidak berubah. Kemudian baca hasil pengukuran. Ya. Di sini di skala utama yang pertama, skala yang garis atas. Di sini menunjukkan angka 1 ya. Di bawahnya tuh belum melewati 0,5 berarti 1. Kemudian di skala nonius ini terdapat garis 30, 31, 32. Ini yang mendekati yaitu 32. Nah, berarti hasil skala nonius ini dikalikan 0,01 berarti hasilnya 0,32. Nah, setelah itu hasil ini ditambah skala utama ditambah skala nonius ya, berarti 1 ditambah 0,32 hasilnya 1,32 mm. Ini pada ketebalan suatu logam. Kemudian di sini saya akan mengukur ketebalan diameter luar pada tembaga kabel. Kemudian dikunci. Nah, dikunci lalu baca
hasil pengukurannya. Di sini juga masih satu ya, satu di skala utamanya tuh menunjukkan angka 1. Kemudian pada skala noniusnya ini di garis ini ada 40, 41, 42. Ini yang mendekati garis lurus sejajar tuh 41, 42, 43. Berarti 43 dikali 0,01 jadi 0,43. Hasil skala nonius ini ditambah dengan hasil skala utama 1 ditambah 0,43 hasilnya 1,43 mm. Kemudian saya akan mengukur ketebalan satu kertas untuk membuktikan tingkat ketelitian atau tingkat presisi pada mikromikroskop. Kemudian putar ratchetnya sampai bunyi, lalu kunci. Setelah dikunci, lihat hasil pengukuran. Di skala utama menunjukkan angka 0 dan pada skala nonius menunjukkan angka 10. Nah, di skala nonius ini angka 10 dikalikan 0,01 hasilnya 0,1. Kemudian hasil dari skala utama ditambahkan dengan hasil skala dari nonius, yaitu 0 ditambah 0,1 hasilnya 0,1 mm. Ini ketebalan pada suatu kertas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkalibrasi alat ukur mikromikroskop dengan ukuran 0 sampai 25 mm. Sebelum mengkalibrasi, siapkan alat untuk mengkalibrasi atau menyetel, yaitu satu kunci C. Kemudian putar ratchet sampai batang penggerak dan batang tetap menempel atau menyentuh. Nah, begini, lalu kunci. Kemudian lihat pada skala utama dan skala nonius. 0 udah sejajar atau belum pada skala utama dan skala nonius. Apabila titik 0 tidak sejajar dengan skala utama atau skala nonius, maka harus dikalibrasi dengan cara menyetel pada skala utama yang ada di sini nih. Di sini ada lubangnya. Gunakan kunci C untuk menyetelnya. Kemudian setel. Lalu cek lagi kalau dia sudah lurus. Sampai titik 0 skala utama dan skala nonius sejajar. Mari cek lagi. Sudah lurus. Nah,
Berarti hasil pengkalibrasian atau menyetel untuk ke titik nol telah berhasil.